Salam, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi. Spiritualitas hari ini menyapa saudara-saudara, kita belajar firman Tuhan menurut Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 35 sampai ayat 37a. Saya baca untuk kita. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Demikian sabda Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar tentang bagaimana efektivitas waktu pelayanan. Pelayanan Yesus yang padat membuat hari sampai malam, dan kita bisa membayangkan ada kelelahan luar biasa dalam pelayanan ini. Firman itu selalu ada kaitan antara sang pemberita dan yang mendengar. Hari sudah malam membatasi gairah firman Tuhan. Kita harus sadar itu, saudara. Sebab bagaimanapun firman disampaikan dengan hebat, toh keterbatasan kita sebagai manusia itu akan ditentukan juga oleh waktu. Kadang saudara, firman makin lama saya perhatikan di gereja atau di mana, itu orang mulai batuk-batuk. Seolah-olah bahwa mereka memberi sinyal tidak siap. Orang butuh istirahat sekarang, saudara. Tetapi bukan hanya istirahat, tubuh juga butuh pemulihan. Masalahnya sekarang adalah ada 5.000 orang yang hadir dalam pengajaran Yesus. Kalau saudara baca teks ini kan, makanan yang ada hanya persediaannya 5 roti dan 2 ikan. Karena itu dibutuhkan pilihan yang sangat rasional. Tawaran yang datang dari para murid menurut saya rasional. 5 roti 2 ikan, siapa yang mau makan? Maka solusinya adalah suruh mereka pergi. Pulang. Masing-masing atur diri. Saudara, di balik pernyataan dan solusi ini, saudara, ini ada bahaya. Sebab ada bahaya melemparkan tanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Ada bahaya di mana keegoisan begitu kuat, masing-masing disuruh untuk atur diri sendiri. Bayangkan dalam keluarga, jika mengurus anak-anak, suami bilang itu urusanmu. Lalu istri bilang itu urusanmu. Lalu dalam berbagai hal, dalam berbagai relasi itu urusanmu. Gereja seringkali tersandra hanya gara-gara kita selalu memakai prinsip melempar tanggung jawab. Suruh mereka pergi. Saya membayangkan ini, saudara-saudara, dengan sangat dalam. Bahwa posisi kehidupan kita, bukankah kita lebih suka untuk lari dari tanggung jawab ini? Kita lebih suka mengurus apa yang menjadi kepentingan kita, kelompok kita, atau apa yang menjadi bagian dari kita saja. Kita tidak peduli terhadap keadaan di sekitar kita. Kita tidak terlalu peduli dengan perkembangan masyarakat. Kita tidak terlalu peduli dengan keadaan bangsa ini. Kita tidak terlalu peduli juga dengan keadaan dunia ini. Rasional tetapi berisiko. Secara iman, ini sesuatu yang bertentangan dengan panggilan kerajaan Allah. Dan karena itu, saudara-saudara, Yesus dengan tegas berkata, kamu harus memberi mereka makan. Pilihan yang Yesus ambil pilihan berbeda, tapi ini juga rasional. Sebab rasionalnya adalah juga bahwa mereka punya modal 5 roti dan 2 ikan. Apakah ketika mereka pergi lalu para murid dan Tuhan Yesus harus menikmati 5 roti dan 2 ikan itu? Apakah ada mayoritas manusia yang mengalami kesusahan, lalu ada minoritas manusia yang menikmati kesenangan? Bukan begitu cara berpikir. Bahwa lebih baik kita tidak punya apa-apa. Gereja lebih baik tidak punya apa-apa. Jangan juga menyimpan remah-remah. Lebih baik gereja kosong dan nol bersama jemaatnya yang kosong dan nol.
Lebih baik gereja menjadi miskin bersama-sama dengan jemaatnya yang miskin. Lebih baik gereja menjadi sakit bersama-sama jemaatnya yang sakit. Semua bergumul, satu persekutuan bergumul dengan persoalan yang sama, juga ada di dalam keadaan yang sama. Tapi saya kira persoalan dari teks ini kita mulai lihat. Injil Markus belum bicara tentang mujizat. Injil Markus mau bicara tentang iman, tentang bagaimana siara waktu saya dan saudara. Prinsipnya adalah begini, saya dan saudara mengatakan kita percaya pada Yesus kan? Seluruh solusi kehidupan kita, seluruh solusi kehidupan bergereja itu ada di tangan Yesus sebagai kepala dan pemilik gereja. Tapi perhatikan teks kita. Mereka datang kepada Yesus, mereka tahu ada persoalan bahwa ada 5.000 orang tidak makan. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka datang dan memaksa solusi mereka kepada Yesus. Suruh mereka pergi. Kalau mereka beriman kepada Yesus, harusnya mereka datang, Tuhan, Guru, Tuhan, Rabi, bagaimana keadaan kita ini? Ini kita sudah susah, hari sudah malam. Tetapi mereka datang dan menawarkan, memaksakan solusi. Menawarkan masih dalam posisi ya kita masih bisa berbicara. Tetapi ini mereka membawa solusi pada Yesus. Kesalahan kita dalam beriman itu adalah kita memaksa kehendak kita pada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang paling tepat bagi kita. Dan Tuhan itu sumber solusi bagi kehidupan saya dan saudara. Berilah mereka makan. Ini adalah panggilan bagi saya dan saudara. Beri mereka makan, mereka menawarkan, mereka memaksakan solusi. Yesus berbicara tentang hal lain. Yesuslah sumber solusi. Berilah mereka makan. Teks ini saudara akan diakhiri dengan satu mujizat luar biasa, memberi makan 5.000 orang. Tetapi ketika kita membaca perintah Tuhan Yesus untuk memberi mereka makan, maka keegoisan hanya bisa ditaklukkan dengan cara kita menaklukkan diri sendiri. Beriman hanya bisa kita raih dengan hebat kalau kita tahu batas-batas diri sebagai orang-orang yang bergantung pada Allah. Mulai hari ini belajar untuk datang pada Yesus, mengatakan semua persoalanmu kepada Tuhan, tetapi biarkanlah Dia mencari solusi yang terbaik bagi engkau. Jangan engkau mencari solusi sendiri untuk kehidupanmu, karena engkau akan lelah, engkau akan capek. Waktu akan membuat engkau kalah, hancur oleh banyak persoalan. Tetapi Yesus, sumber solusi itu, menanti engkau supaya engkau datang menyerahkan semua persoalan pada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami selalu menyerahkan seluruh persoalan kami kepadamu, karena Engkau Tuhan satu-satunya solusi bagi kehidupan kami. Amin.